silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik. Silakan duduk Alhamdulillah. semua di sini atau di sini? Di sini aja ya, biar sidang skripsi. Nampun apa ya? Aku syuting sampai apa nih? Apa kabar Fanda? Baik. Gimana perasaan hari ini? Hari ini gue harus ngomong apa? Baik. Tadi dari rumah langsung ke sini atau Tadi antar anak sekolah dulu, baru langsung ke sini. dari sekolah nganter anak? Anaknya berapa? Satu. Oh, oke. Satu aja. Cukup. Oh, cuma satu aja cukup. Satu aja. Dari sekolah di mana Bu sekolahnya? Sekolahnya deket Ebiskit. Oh, deket dong dari sini. Karena itu ya bisa datang ke sini dengan Iya. lebih mudah. Karena deket aja. Oh iya, kepanasan nggak? Enggak sih. Oke ya. Oke ya. Oh ya, mau minum? Saya ada minuman dingin. Boleh. Saya terima kasih. Sudah ikut nggak? Wah, terima kasih. Kemudian suka ya? Iya, terima kasih. Dibuka. Aku nggak suka ini. Aku mau Silakan. yang orange. Tuker lah. Oh, suka yang satu lagi ya? Iya, ya satu lagi. Oke, ini apa tegak langsung? Nggak pakai gelas. Ah, botol. Aku nggak suka. Bikin nyaman ya? Bikin santai dulu. Selama ini kerja atau gimana Bu Fanda? Aku di rumah aja. Iya. Jadi ibu rumah tangga. Jadi Menyenangkan ya? Enggak. Menyenangkan kalau bisa mendampingi anak gitu kan. Banyak orang yang pengen seperti itu dan gak mudah untuk punya kesempatan mendampingi anak. Banyak. Nggak bisa itu. Hah? Ditempel itu. Iya. Aku juga udah berapa kali terjebak sih. Soalnya ngalangin komputer kan sebenarnya. Oke. Iya. Mungkin kita bisa mulai sesinya Bu, kalau Ibu udah ngerasa nyaman. Boleh, Bu. Boleh diceritakan apa yang menjadi permasalahannya? Jadi akhir-akhir ini tuh berantem sama suami. Bukan berantem dalam arti apa sih ya Bu ya, cuman suami tuh kan pengen tuh kita punya anak lagi, tapi ya itu akunya udah nggak mau lagi. Menurut aku ya satu aja juga udah bikin pusing, satu aja aku harus ngejagainnya luar biasa gitu loh Bu. Itu sama kayak yang aku kasih tahu di form. Oh iya. Jadi khawatir gitu kalau punya anak banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya punya anak banyak, bisa diceritakan pengalamannya seperti apa? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kurang baik karena punya anak banyak itu. Oke, di sini ada catatannya bahwa Ibu pernah mengalami sesuatu yang gak ngenakin gitu ya. Bahkan pengalaman buruk kita katakan. Bisa diceritakan, mau berbagi mengenai hal itu atau? Jadi aku tuh kesini karena pengennya tuh nggak lagi kayak gimana ya caranya aku ngurangin marah-marah sama anak. Kayak dia tuh nggak bisa bikin salah apapun gitu. Dia bergerak sedikit, aku tuh yang kayak ngereok gitu, marah-marah sama dia gitu. Kayaknya maunya tuh anak tuh benar-benar tumbuh perfect aja gitu. Sebisa mungkin tuh aku gimana ya supaya aku nggak suka marah-marah sama anak, nggak yang overprotective sama anak gitu. Apa mungkin karena dulu aku gitu ya Bu ya. Jadi dulu kan aku bersaudara banyak di rumah. Kenapa juga aku akhirnya jadi ibu rumah tangga, karena dulu mama papaku kan bekerja. Jadi anak-anak tuh tidak dikontrol sama mereka. Nah, anak laki-laki yang kakak aku itu dia kan mulai remaja, kemudian ya gitulah dia mungkin lihat-lihat apa gitu. Nah, jadi aku
aku tuh jadi kayak percobaannya mereka berdua gitu. Jadi ya itu aku nggak mau lagi punya anak banyak karena aku takutnya akan terjadi sama kayak di keluarga aku dulu. Sementara suamiku maksa aku untuk pengen punya anak lagi. Nah itu yang bikin kayaknya aku kok didesak sama suami, jadi aku ngelampiasin selalu tuh sama anak. Aku marah-marah terus sama anakku, bergerak sedikit apa yang salah gitu pasti aku marah, padahal kasihan setelahnya aku nyesel juga kok aku marahin anak, pasti dia nggak ada salah. Oh, gitu. Apakah masalah ini pernah diceritakan, masalah di masa lalu pernah diceritakan kepada suami itu, atau saat ini suami nggak tahu masalah itu? Sama suami aku cuman bilang sama dia bahwa aku dulu pernah kena pelecehan seksual tapi dia tidak tahu siapa, karena aku takutnya kalau dia tahu nanti akan membuat hubungan dia dengan kakakku yang sampai sekarang masih ada ya jadi merenggang. Saya paham, saya paham. Jadi sebenarnya tuh kalau boleh tahu bagaimana perasaan ibu terhadap kakak ibu, bagaimana perasaan ibu terhadap peristiwa yang lalu itu saat ini gitu, melihat peristiwa itu, bahkan itu masih meninggalkan ketakutan-ketakutan tersendiri pada diri ibu. Kalau takut ketemu mereka sekarang udah enggak. Lebih ke rasa seperti malu gitu kan, karena kan kita selalu bertemu ya, itu lebih ke ya gimana ya, kita seperti ya korban sex abuse kemudian ketemu sama pelakunya ya seperti itu. Jadi kadang di acara-acara keluarga ya begitu, cuman orang tua nggak ada yang tahu, hanya aku aja sama mereka. Aku nggak tahu apa mereka pernah menceritakan ke siapa atau enggak, tapi dari aku sendiri aku nggak pernah menceritakan ke siapa. Tapi artinya saat ini ibu sudah berdiri dengan perasaan ibu sendiri terhadap peristiwa itu, atau ibu masih punya dendam, masih punya semangat, kecewa, bahkan membenci kakak ibu sendiri? Nggak tahu ya kayak mana ya, pokoknya kalau ketemu mereka tuh aku tetap nggak nyaman sampai dengan saat ini. Jadi tapi kalau mau dibilang marah, marah tuh seperti apa, jadi kayak kalau marah kan nggak mau ketemu, tapi aku udah mulai membuka diri untuk bertemu dengan mereka walaupun udah memastikan bahwa semuanya udah aman. Artinya dia pun udah, mungkin dia juga udah lupa apa gimana gitu, cuman agak malu aja sama nggak nyaman kalau ketemu sama mereka. Tapi aku tahu mereka nggak akan lakuin itu lagi, udah pasti gitu. Hanya saja mungkin ini yang mendasari ibu, bagaimana ibu sekarang memperlakukan anak ibu saat ini seperti itu. Iya. Jadi ibu pengen cari solusi bagaimana sih mengatasi perasaan itu, supaya ibu bisa lebih rileks saat mengasuh anak ibu seperti itu ya. Iya. Itu harapannya. Itu sama itu itu. masalah yang dengan suami seperti itu. Baik. Ini menurut saya sih nggak mudah gitu kan ya, untuk bisa menyelesaikan masalah atau problem pelecehan seksual, karena itu kan pengalaman yang sangat buruk sekali di masa kecil, dimana ini mungkin pada saat itu juga belum punya pemahaman dan belum punya juga ketahanan mental gitu ya untuk menghadapi masalah seperti itu. Saya sih salut sama ibu bahwa ibu kuat sampai sekarang dan masih bisa bertahan, bahkan bisa menjalin relationship yang sampai ke pernikahan. Beberapa korban yang mengalami ini biasanya nggak bisa gitu. Tapi saya juga pengen tahu bagaimana ibu waktu itu bisa melalui masalah ini sampai akhirnya mau membuka diri untuk bisa menjalin hubungan dan menikah seperti itu. Justru aku tuh tergolong orang yang cepat nikahnya, karena aku merasa aku harus segera keluar dari rumah itu gitu. Jadi aku mencari perlindungan dan dipertemukan dengan suami saya